Mana kira-kira yang disukai Allah? Berburuk sangka atau berbaik sangka? Tinggal baik sangka aja. Suami belum pulang, oh mungkin macet, oh mungkin melakukan. Kemana wae ya si eta? Ibu buruk sangka, rasakan pasti dibuat galau oleh Allah hatinya. Benar? WA belum dibalas. Ibu terlalu cepat baik sangkanya. WA belum dibalas. Contreng biru 2. Di atas ON line. Coba. Rasakan nanti. Ini somse. Udah dibaca nggak balas, sombong benar. Buruk sangka. Coba berbaik sangka. Oh, mungkin sedang melakukan kesibukan sehingga belum sempat balas. Enggak, dia biasanya ngebales. Mungkin sudah balas, cuma lupa pijit sennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit, bumi berikut segala isinya. Dialah Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak pernah sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah yang menciptakan, mengurus. Dialah Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Tanpa hidayah Allah kita tidak mengenal Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita senang belajar agama. Tanpa bimbingan Allah kita lebih jauh dari agama. Dialah Allah yang memberikan kesehatan, keselamatan, pergi jauh-jauh ke sini. Tidak ada yang membuat kita selamat selain Allah. Juga Allah yang memberikan kesabaran dari tadi duduk di sini mendengarkan ilmu. Dan Allah juga yang janji majelis ilmu adalah tempat diampuninya dosa-dosa. Siapapun yang hadir, insya Allah semoga termasuk yang diampuni dosa. Walaupun kita tidak lihat, di sini ada malaikat rahmat yang terus memohon curahan rahmat. Tempat duduk kita saat ini akan bersaksi di akhirat nanti. Dan dialah Allah yang maha baik, yang kuasa memberikan hati kita jadi yakin ke Allah. Karena tidak ada satupun yang membulak-balik hati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, pasti milik Allah, dari Allah. Semoga kita bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas dalam beramal. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Tuntun agar kami bisa mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu ya Allah. Jalan hidayah bagi saudara kami lainnya. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak diijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar hadirin? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al-qalbu. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Baik buruknya seseorang tergantung baik buruk hatinya. Kita tidak bisa mengatakan orang itu hatinya baik, cuman perkataannya saja yang buruk. Perkataan buruk keluar dari hati yang buruk. Maka kalau kita ingin berubah menjadi baik, perbaiki hati. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun. Fokus dakwah Rasulullah itu adalah hati. Karena kalau hatinya sudah berubah, maka berubah semuanya. Sederhananya begini, hati sedih, semua berubah. Betul? Hati gembira, nampak. Hati marah, jelas. Hati jatuh cinta, bisa kelihatan. Kenapa ibu tertawa? Tapi sedikit orang yang memperhatikan hati. Katanya ibu-ibu kalau mau tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Betul bu? Mau ke pengajian lebih sibuk menata penampilan daripada menata hati. Benar bu? Hati dibagi 3. 1, kolbun mayit, orang yang hatinya mati, tidak berfungsi. Dia jasadnya manusia, tapi perilakunya bisa jauh lebih buruk dari binatang. Manusia-manusia keji yang sudah tidak punya hati nurani. Kemarin kita dengar ada yang memutilasi pakai pisau dapur itu. Seperti itulah kurang lebih. Mengingkari kebenaran. Nauzubillah. Yang kedua, kolbun marid. Orang yang hatinya sakit. Sudah tahu ciri orang yang hatinya sakit? Kalau badan sakit enak tidak? Kalau orang yang berpenyakit hati tidak enak hidupnya. Badan sakit tidak enak. Tapi ada yang badannya sehat, tetap tidak enak. Ada juga yang badannya sakit, tapi dia tetap bisa menikmati hati. Tergantung kompleksnya penyakit hatinya. Yang ketiga namanya kolbun salim. Orang yang hatinya sehat, hatinya bersih. Dan yang berjumpa dengan Allah ternyata bukan hebatnya amal, tapi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti yang jumpa dengan Allah itu biqalbin salim, yang hatinya paling bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat berapa dek? Qalbun salim. Ayo lihat Jak, Bagja. Sudah tahu belum? 80. Siapa yang ingat? 89. Ada yang hafal? Coba sebutin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89. 89. Ini pasti tawadu semuanya ya. Allah nyindir kita nih Pak. Langsung semua yang di belakangnya kedip-kedip.
Baik, Ibu, Bapak. Kita yang mana kira-kira nih? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Oh, ibu-ibu kolbun salim. Saya lupa. Ciri orang berpenyakit lahir ngaku penyakit. Tapi berpenyakit hati tidak mau ngaku. Itu perbedaannya. Kalau sakit kepala ngaku, sakit perut ngaku, tapi yang berpenyakit hati tidak ngaku. Ya. Boro-boro ngaku, dikasih tahu saja marah. Bu, ibu tuh termasuk sombong, jangan kurang ajar kamu, begitu. Jadi yang mana nih kira-kira? Ibu-ibu kolbun mayit, marid, salim. Mana yang kolbun salim? Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Katanya kolbun salim, acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh malah bahagia lagi banyak dosa. Atuh masa banyak dosa kolbun salim? Kalau ada yang nanya, "Aa gimana?" Saya jelas kolbun marid, tapi ingin punya kolbun salim. Hati ini ternyata sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hati ini seakan di antara dua jari Ar-Rahman. Jangan membayangkan Allah pegang punya jari, ya, itu pendekatan saja, karena Allah tidak menyerupai apapun siapapun, supaya kita yakin bahwa betapa hati kita ini dikuasai oleh Allah sepenuhnya, dibulak-balik oleh Allah. Rasulullah menurut Ummu Salamah paling sering doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi Rasulullah sangat meminta ke Allah supaya dibuat istiqomah hati ini. Karena kalau oleh Allah dibalikan, sudah habis kita. Pernah dengar kan yang tadinya berjilbab, kemudian lepas jilbabnya, kemudian dia malah murtad. Itu artinya dibalikan hatinya oleh Allah. Kita pun tidak tahu nih besok lusa bagaimana agama. Jadi jangan sampai kita lalai minta ini, ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, dengan penuh keyakinan. Karena kalau dicabut habis. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini supaya tidak dicabut sesudah Allah memberi hidayah. Ini bukan perkara sederhana, hadirin. Kalau dicabut kita nggak akan ke pengajian lagi. Kalau dicabut kita tidak sholat nih. Kalau dicabut kita bisa jadi ahli maksiat. Kita bisa begini karena Allah yang nolong. Makanya diberikan nikmat seperti ini, jangan sampai kita nganggap remeh. Karena kalau Allah cabut, hancur, bisa su'ul khotimah. Pernah dengar yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga orang yang membaca Quran, hafiz Quran, guru Quran, tapi oleh Allah dicabut nikmat yakin ke Allah, malah jadi pembunuh. Nauzubillahi min dzalik. Satu itu. Yang kedua, kalau kita ingin tenang, ingin bahagia,
maka kita harus melakukan sesuatu yang Allah sukai supaya Allah menurunkan ketenangan. Pengen tenang? Kayak kurang pengen ini. Pengen bahagia tidak? Siapa yang bisa ngasih bahagia? Allah. Jadi nggak ada bahagia dari uang, kedudukan, pangkat, jabatan, tas bagus, gelar, popularitas. Tidak. Jangan sangka yang ngetop itu bahagia. Enggak. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Jadi kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, ya fokuslah bagaimana hati ini nambah yakin dan bagaimana setiap waktu sebisa mungkin jadi amal soleh. Itu bahagia. Jadi sederhana gini ya. Siapa yang bisa bikin kita bahagia? Nah, dengar nih. Mana yang bisa bikin kita bahagia? Baca Quran atau sibuk dengan medsos yang macam-macam itu? Kan? Nafsu sukanya kita baca Quran atau lihat yang sia-sia dan maksiat? Allah sukanya kita baca Quran atau yang sia-sia dan maksiat? Sepertinya sibuk dengan yang lucu-lucu, sibuk dengan hiburan, bekal bahagia. Aslinya tidak. Bahagia asli itu ditanamkan oleh Allah kalau kita senang baca Quran dengan ikhlas. Makanya Bu, mau bahagia itu tidak ribet. Habis tahajud baca Quran aja. Berapa lembar lah ya, dengan ikhlas. Sedih-sedih baca Quran. Sebut aja begini, ya Allah, saya baca Quran, semoga Engkau ridho. Baca bukan untuk diposting. Allah melihat tidak kita baca Quran? Lihat tidak? Allah lihat tidak kita baca Quran? Senang tidak Allah kira-kira? Cus, tenang. Tidak ribet Bu, untuk bahagia itu karena Allah ngeliatin kita setiap saat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi mudah sebetulnya untuk bahagia tuh, tinggal lakukan apa yang Allah sukai semata-mata mencari ridho Allah, di sana bahagia. Cus, nanti Allah simpen di hati kita. Coba sederhananya ya. Mana nih yang kira-kira bekal bahagia? Senyum atau cemberut? Nah, cemberut wae. Allah suka kita senyum atau cemberut? Rasulullah SAW lebih senang senyum atau cemberut? Mau bahagia? Senyum atuh. Kenapa kita tidak mau senyum? Kita senyum hanya ketika lihat kotak infak. Karena senyum itu sedekah. Itu namanya senli, senyum liar. Hadirin, mana kira-kira yang disukai Allah? Berburuk sangka atau berbaik sangka? Tinggal baik sangka aja. Suami belum pulang, oh mungkin macet, oh mungkin melakukan. Kemana wae ya si eta? Ibu buruk sangka, rasakan, pasti dibuat galau oleh Allah hatinya. Benar? WA belum dibalas. Ibu terlalu cepat baik sangkanya. WA belum dibalas. Contreng biru 2. Di atas ON line. Coba. Rasakan nanti. Ini somse. Udah dibaca nggak balas, sombong benar. Buruk sangka.
Coba berbaik sangka. Oh, mungkin sedang melakukan kesibukan sehingga belum sempat balas. Enggak, dia biasanya ngebales. Mungkin sudah balas, cuma lupa pijit sennya. Gak mungkin dia tidak pelupa. Mungkin sudah dipijit, tapi kuotanya habis. Cari 1001 alasan berbaik sangka, rasakan hatinya. Benar? Tidak ribet ingin hidup dibahagiakan oleh Allah. Jadi bicaranya begini, jangan saya ingin bahagia, itu boleh, tapi yang tepat itu saya ingin diberikan bahagia oleh Allah. Karena yang bisa bikin bahagia Allah. Suami ibu bisa bikin ibu bahagia tidak? Kan yang menjengkelkan ibu siapa? Ibu jangan gitu-gitu amat. Ibu teh kan dilamar mau. Iya, tadinya pas nikah teh saya kira teh bakal bahagia, ternyata sengsara. Bukan suami yang bikin ibu sengsara. Ibu sengsara karena tidak mensyukuri. Betul tidak? Emang suami ibu tidak punya kebaikan sama sekali? Fokus aja ingat kebaikan suami. Ibu bakal bahagia. Kalau ibu fokus kepada kekurangan dan kesalahan suami, itulah yang membuat ibu menderita. Betul, Bu? Ngerti ya. Allah sukanya kita mengenang kebaikan atau keburukan? Lihat suami, misal bagi yang punya suami, udah tua juga hidup, betul tidak? Nyebut tua kita jadi tersinggung ya. Syukurin. Pokoknya kalau kita mau bahagia, sederhana, cukup lakukan apa yang Allah sukai dengan ikhlas, turun oleh Allah bahagia. Enggak ribet. Coba amalkan Al-Hujurat ayat 11-12 ya, di antaranya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang yang beriman, jangan satu kaum mengolok-olok, mengejek kaum yang lain. Coba, mengejek bahagia atau tidak? Jangan suka saling mencela. Mencela bahagia tidak? Enggak bahagia. Makanan kayak gitu dimakan. Ini makanan ini udah basi, lihat wajahnya aja. Jangan memanggil gelaran buruk. Hei betekok sini. Gak enak. Hai Humairo. Nggak ada nyebut monyet. Nggak mungkin monyet begitu kan. Udah mau bahagia. Jauhi saling mengejek. Jauhi mencela. Jauhi memanggil panggilan yang buruk. Karena itu larangan. Jauhi buruk sangka. Ingin bahagia, husnuzon aja. Misalkan janji pengajian jam 9, ternyata jam 9:04 belum datang, husnuzon. Siapa tahu di jalan macet, siapa tahu lagi nolong orang, mungkin bannya meletus, cari dari naon ya teh, janji jam 9, nah wajahnya aja nggak enak. Berbaik sangka pas udah datang jam 9:30, ibu dari mana? Maaf ya ketiduran. Langsung berbaik sangka lagi. Siapa tahu ini jadi pelajaran berharga, besok lusa tidak akan telat. Selalu berbaik sangka kepada orang beriman enak. Baik sangka kepada Allah lebih enak.
Takdir apapun Allah maha baik, pasti baik, tidak mungkin Allah berbuat jelek. Tapi ini saya difitnah, ada kebaikan di sini. Allah tidak pernah menakdirkan zolim ke hambanya. Baik sangka. Tuh, wala tajassasu, jangan nyari-nyari aib orang. Mau bahagia? Udah, nggak usah ribet ingin tahu. Tetangga beli mobil biarin, kayaknya menyicil saya tante. Nggak mungkin bertuanya. Tetangga bawa tas baru, itu pinjam dari besan. Apa-apaan? Kenapa ngomong gitu? Hei, nggak usah pengen tahu, jangan segala ingin tahu. Enak, tidak banyak tahu kalau tidak manfaat, rugi. Kita tahu dosa orang, tahu kesalahan orang, kalau kita tidak manfaat, rugi. Rugi, kepikiran, tidak sengaja dengar aja bisa kotor hati, apalagi yang suka nyari-nyari, betul? Bu, mau bahagia? Enggak usah. Apa tuh kepo? Kepo. Ini mah lagi duduk begini, ada yang nelpon. Hah? Aduh gimana ya? Hah? Si ibu langsung, ada apa? Ih, cicing, diam. Enggak. Kalau perlu dikasih tahu, dia bakal ngasih tahu, betul tidak? Diam Jangan segala pengen tahu, jangan segala menyelidiki, jangan segala Halo? Mau bahagia tidak? Wala tajassasu. Ibu juga jangan suka nyari tahu, menyelidiki suami. Ibu bukan intel, bukan jaksa, bukan polisi. Bu, ibu, jangan suka ngebuka-buka HP suami. Tahu kenapa? Karena ibu nggak tahu passwordnya. Kalaupun tahu, gak usah. Udah sama-sama tua, betul? Di akhirat tanggung masing-masing. Coba yang suka buka HP suami, jadi tenang, jadi bahagia. Jadi tenang atau jadi galau? Tuh, ngebuka HP-nya terang-terangan atau diam-diam? Diam-diam bikin tegang, bikin bahagia. Ciri orang bikin dosa tuh tegang, gelisah. Udah dicari setiap jempolnya, jarinya. Kok nggak kebuka-kebuka? Karena passwordnya jempol kaki. Rugi. Bu, ibu, sok yang suka menyelidiki suaminya. Menyelidikinya tuh jadi tenang atau jadi tambah galau? Nah sekarang udah baca, jadi selesai masalahnya atau tambah kacau? Tuh tambah kacau. Bu dengar ya, mendingan ibu tidak tahu dosa, kesalahan, kejelekan suami, tapi suami jadi benar. Kita tidak tahu, tapi suami berubah jadi tobat. Daripada ibu tahu, tetap ngaco. Tambah ngaco, mau apa? Di akhirat itu masing-masing ditimbangnya. Dosa suami mah enggak bahaya. Yang bahaya tuh dosa diri sendiri. Baru kepikir. Bicara aja baik-baik. Ya. Iya. Lelaki juga. Tapi kita memang punya kewajiban yang berbeda dengan istri karena kita kepala keluarga. Kalau kita benar-benar berbaik sangka dan kita akan tahu, itu nanti kita bakal tahu, Pak. Karena yang membuka, menutup aib itu Allah. Kita berbaik sangka, tapi Allah menghendaki kita tahu. Nanti ada jalannya kita tahu tanpa harus menyelidiki
menyelidiki, astagfirullah, menyelidiki. Jadi tidak usah ribet. Kalau kita akan jadi baik dengan tahu, kita akan tahu. Ada jalannya tahu. Mudah bagi Allah. Tidak ada rahasia. Allah melihat segalanya. Tutup, buka, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati-matian ditutup, kalau Allah mau buka, kebuka. Tapi kalau Allah mau nutup, tidak ada yang bisa buka. Makanya aib kita juga nggak usah diceritakan. Ada seorang artis yang hijrah, nangis. Karena sekarang sudah berjilbab. Nah, tayangan waktu yang dulunya itu masih ada. Beliau berat sekali. Beliau sudah telepon minta supaya jangan ditayangkan. Tapi terus tayang. Bagaimana caranya? Tobat. Minta ampun. Karena menantang aib kita dibuka oleh Allah. Tutup aib orang lain. Kalau kita tahu, tutup jadi kuburan. Allah tahu nih kita ngebuka aib orang. Padahal Allah tahu aib kita. Dibuka. Punten ya. Kenapa Bapak Ibu mau mendengarkan ceramah orang yang bersorban ini? Tahu sebabnya? Sebab Allah yang maha tahu segalanya masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan orang ini. Kalau dibuka, bubar. Beneran. Dulu aja gak mau ngungkit-ngungkit. Tapi karena halal jadi nikah lagi. Enggak gempar ya kan. Ya sudahlah, episodenya begitu. Ade belum lahir pakai ikut ketawa jangan. Jadi kita harus jaga supaya kita tidak diambil hidayah taufiknya. Kalau kita ingin bahagia, bahagia itu hanya ada pada genggaman Allah, tinggal amalkan. Dan gak bisa bahagia dengan, kalau hati ini milik kita, duh lagi sedih, bahagia, gak bisa. Gak bisa, lagi sedih, bahagia ya, teng, enggak. Lagi cemas, jernih, enggak juga, enggak bisa ini. Hati ini nggak bisa nih, betul tidak? Apalagi hati orang lain. Bu, Pak, ibu nggak bisa ngebulak-balik hati suami, suami nggak bisa ngebulak-balik hati istri, orang tua nggak bisa ngebulak-balik hati anak, anak nggak bisa ngebulak-balik hati orang tua. Ini yang lagi dakwah nggak bisa ngebulak-balik hati jamaahnya. Saya nggak bisa tahu juga enggak hatinya di mana kayak apa, ya ngebulak baliknya bagaimana. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Nggak bisa. Saya nggak bisa menyolehkan siapapun. Nih banyak santri yang dititipkan ke pesantren ini ribuan. Gimana nyolehkan santri? Saya aja nyolehkan diri sendiri susah. Jadi gimana dong? Kita terus meminta ke Allah. Jadi nggak usah pakai nasihat yang dramatis berlebihan. Anak-anak, Bapak menginginkan kalian menjadi anak bertakwa, menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan preambul. Bapak, anak-anak udah tahu modal bapaknya, ya enggak? Pak, bukan tidak boleh menasehati. Istri udah tahu modal bapak, kurang efek Pak. Benar kan Bu? Gitu. Dari wajahnya aja menjiwai itu. Jadi gimana dong Bapak supaya istrinya bisa lebih nurut, lebih baik? Caranya adalah
Bapak harus yakin yang ngebulak-balik hati istri adalah Allah. Kita jadi lelaki yang disukai Allah. Berbuatlah yang terbaik bagi keluarga, bukan supaya istri baik ke kita. Kita berbuat baik supaya Allah suka ke kita. Nasihat secukupnya, karena bukan nasihat yang membulak-balik. Kalau mau nasihat, nasihatin diri sendiri dulu. Ingin istri ramah, kita yang ramah sama istri. Ingin istri tidak bawel, kita jangan bawel. Ingin istri tidak ngungkit-ngungkit, kita tidak ngungkit-ngungkit. Ingin istri senyum, kita yang senyum. Saya sudah tapi tetap bawel, berarti nasib bapak. Saya sudah jarang bawel, istri tetap gurunya. Ayo dong ngomong dong pak, katanya. Jangan diam aja, malah dipancing lagi. Ada yang kayak gitu enggak? Tenang pak, berarti itu penggugur dosa. Sabar ya. Dan kita mah nggak bisa mengubah, nggak bisa pak. Gimana mengubah hati orang lain? Diri sendiri aja susah, betul tidak? Jadi nggak usah pakai marah-marah di rumah tuh, tenang aja. Misal bapak dicemburuin, padahal bapak tidak melakukan kesalahan, dicurigai, tenang ya Allah, engkau tahu saya tidak seperti yang disangkakan oleh istri, tapi ini curiga terus ke saya. Ya udah, apa ngobrol sama siapa? Sama Allah bu. Ngadu lagi ke Allah, ngadu lagi ke Allah. Sekarang Allah aja dicemburuin pak. Tenang Allah kan tahu, betul tidak? Kalau bapaknya tenang, sabar, Allah lihat tidak bapak tenang. Allah tahu tidak bapak sabar. Suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, duitnya melimpah, seneng. Tapi kan yang seperti itu nggak mau sama ibu. Ibu terima yang ada. Bu, siapa yang bisa ngebulak-balik hati suami? Kerewelan ibu bisa menyolehkan suami tidak? Ungkit itu bisa merubah suami tidak? Apa kira-kira? Gak apa-apa, terus saja. Ibu ngasih tahu suami, tapi suami belum berubah, ya bukan kita yang bisa mengubah. Nggak usah jengkel, terus saja perbaiki diri, terus saja PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, Allah melihat, ya ada waktu-waktunya. Ini anak ini mah langsung ngerti, tapi yang ini nggak ngerti, ya terserah Allah kapan dibalikan hatinya. Yang penting jadi amal, benar? Gitu. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu baru dan keluargamu. Kita dulu. Jadi boleh ingin anak soleh, boleh. Tapi yang lebih harus kita inginkan kita yang soleh. Jangan sibuk memikirkan gimana supaya anak saya soleh. Gimana kita supaya jadi orang tua yang soleh, yang disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati anak. Kita jadi contoh, nasihat itu ibadah. Doa itu ibadah. Yang menentukan Allah. Kapan waktunya? Allah yang menentukan. Tidak harus sekarang ini harus berubah. Ya idealnya gitu. Tapi ya sabarlah. Kalau belum berubah bagaimana? Tobat kitanya. Siapa tahu banyak dosa yang menghalangi terkabulnya doa kita. Jelas hadirin? Ya, ada pertanyaan silakan. Pas jam 11. Ibu mau nanya. Silakan. Boleh dibantu panitia? Ya, kalau lebih gesit lebih bagus. Kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati, tidak terlalu jengkel, tidak mudah jengkel. Ya, petugasnya mungkin sudah lebih terlatih ya harusnya. Ya Bu,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau nanya. Kenal. Oh iya, kenalkan nama saya Nok Badriah dari Bekasi. Yang akan saya tanyakan yaitu apa sih ciri-ciri orang yang sudah memiliki qalbun salim? Itu saja. Sebenarnya ada dua sih. Bagaimana kita untuk meningkatkan hati kita itu biar kita mempunyai hati yang bersih, enggak dengki, enggak iri, enggak julid, enggak Jennifer daya. Jennifer. Ya. Itu saja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya tergantung goalnya Bu. Kayak memanah sasarannya apa. Kalau ibu memang ingin bahagia, maka bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Fokus aja. Tiap waktu melakukan yang bisa membuat iman kita meningkat. Belajar, amalkan. Dan tiap waktu usahakan hanya melakukan yang Allah sukai. Belajar agama, amalkan. Dapat ilmu sedekah, sedekah. Dapat ilmu menahan marah, jangan marah. Dapat ilmu senyum, senyum. Gitu. Jadi nggak ribet Bu. Masalahnya kita tuh dua. Satu, kurang paham agama. Jadi nggak belajar, jadi nggak tahu harus bagaimana. Ada yang nyangka marah-marah itu wibawa. Enggak, marah-marah itu ciri orang yang lemah. Ada yang nyangka saya sakit hati. Waduh keren. Enggak, itu teh orang yang liur ya. Enggak akan saya kasih, saya akan mendidik dia. Enggak begitu. Rasul mah kalau ada yang minta, kasih. Nah, kita kurang paham. Ada yang rajin ke pengajian, tapi belum tentu berusaha paham. Hanya baru seneng dengar, jatuhnya tahu. Dari tahu ke bisa itu ngejomplang Bu. Duduk begini ya, tapi enggak dipegang. Nanti pulang saya mau ngamalin ini. Wah ayat ini penting nih, saya akan baca lagi, saya akan baca tafsirnya. Kebanyakan mah enggak. Udah beres aja. Enggak ngepek. Makanya yang sering terjadi perubahan itu adalah seragamnya. Ya Bu ya. Karena belajarnya baru sampai tingkat seneng dengar. Bukan paham. Itu masalahnya Bu. Jadi belum tentu nih pulang dari sini punya target. Saya target tidak akan marah-marah. Saya mau memaafkan. Udah nggak usah kebanyakan targetnya. 3 aja pulang dari sini amalkan. Saya tidak akan banyak bicara. Cek pegang. Ingat ya ibu-ibu, saya mulai hari ini tidak akan banyak bicara. Karena buat apa banyak bicara? Saya sudah dengar banyak bicara itu akan banyak tergelincir hati dan kata-kata. Aman kalau tidak bicara. Makanya saya tidak bicara kan. Terus saya ngomong. Jangan marah-marah. La taghdab walakal jannah. Sambil marah. Sabar dong nak. Sabar dong nak. Innallaha ma'as sabirin tahu. Ya, nyeru sabar sambil tidak sabar. Nah, yang kedua Bu, ibu kalau mau harus punya program mujahadah. Jadi ibu harus kenal, oh saya teh pemarah tidak, saya pelit tidak, saya suka ngomongin, kasih. Udah gitu dilatih Bu. Karena tanpa latihan tidak bisa. Nah, kelemahan majelis taklim kita tuh hanya seneng ngumpul, dengar, nanti ganti seragam baru, happy ya. Begitu aja bring sana, kita ke dalam bring sini. Di jalan teh ngobrol situ sebel banget yang bilang terus we gitu, enggak ngepek. Kenapa? Karena belum tekadnya adalah menjadi orang yang bersih hati dan beramal soleh. Allah tuh cuma lihat 2 loh Bu intinya. Semua dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Apa sekarang yang paling bisa ngerem dari semua keburukan? Zikrullah. Kalau kita disibukkan zikir, yang lain kalah.
Kenapa kita berbuat maksiat? Karena kurang zikir. Itu ibu mau riadohnya sekarang zikir yang banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau suatu saat Rasul bawa tongkat dengan para sahabat, ada pohon dipukul terus berguguran daun-daunnya. Lalu Rasulullah bersabda 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berguguran dosa seperti gugurnya daun. Aduh, daripada kita nganggur diam ngobrol, mending subhanallah walhamdulillah. Dosa berguguran. Banyak zikir-zikir yang lainnya. Coba amalkan Bu, kurangi ngobrol, perbanyak zikir. Ngobrol itu tidak aman. Ngobrol itu ada ria. Ria itu ada sum'ah, menceritakan amal, habis itu pahalanya. Ada bohong, ada ditambah-tambah, ada sok tahu, ada menghina, ada gibah, ada fitnah. Tidak aman ngobrol tuh. Sangat tidak aman. Kalau kita tidak bicara, kita tidak nyakitin siapapun. Kalau kita tidak bicara, kita tidak bohong. Kita tidak gibah, tidak fitnah. Tapi sekali ngomong, keluar itu. Makanya kalau mau hatinya bersih, karena saya nyuruh jangan banyak bicara, saya cukupkan aja segini ya. Masih perlu tanya lagi enggak? Ibu, tamu dulu ya. Maaf ya. Ada akhwat yang membantunya enggak? Atau semuanya oleh ikhwan aja? Terima kasih kepada semua tamu. Di sini itu sekolahnya mulai dari PAUD yang di Eko 1 ini. PAUD, TK ada enggak di sini? TK, SD, ada SMP, SMA, SMK, dan apa lagi? STAI. Oh, tapi kampus Sekolah Tinggi Agama Islam di Geger Kalong. Di sini ada PDF. PDF itu calon ulama SMP SMA-nya. Kemudian ada Baitul Quran, tapi di sini khusus laki-laki. Kecuali TK dan SD ya. Kalau yang akhwat ada di Geger Kalong. Insya Allah di sebelah sana di seberang jalan sudah terbeli juga kapling yang nanti akan dibangun pesantren khusus untuk muslimah. Jadi nanti dipindahkan dari Geger Kalong ke sini karena di Geger Kalong sudah kurang kondusif untuk belajar, terlalu rame. Nanti dibawa ke sini lebih sepi gitu. Insya Allah. Tanggal 28 kita akan meresmikan masjid di Eko Pesantren 2 di atas sini ya. Ada 3 km dari sini. Bisa datang malam Jumat, kajian di Darut Tauhid, itikafnya di sini. Sehingga Jumat pagi kita akan jalan ke atas bersama-sama ya. 3 km sedikit lah ya. Cuman 1 jam kalau kuat ya. Ya Bu. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya. Silakan. Mohon maaf, bagaimana cara kita untuk bisa tetap terus belajar sabar dan ikhlas agar hati kita bisa tetap istiqomah menjaga akidah kita? Kadang ya mohon maaf, jujur suka terlintas rasa kecewa, rasa sedih walaupun sesaat gitu ya. Dan bagaimana cara memaafkan orang yang berkali-kali berbohong kepada kita, terutama itu orang dekat. Baik. Hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ingat, hidup dunia ini yang pertama, dunia ini tempat mampir sebentar, enggak lama. 2, sepenuhnya adalah ujian. Yang ketiga, dunia ini adalah tempat berbekal pulang. Begitulah. Jadi enggak ada di dunia enak terus, enggak ada. Itu juga ujian.
Ada yang baik, ada yang gak baik, ada yang menghormati, ada yang ngebohong, ada yang ngasih, ada yang nyolong. Inilah dunia. Jadi jangan aneh ya. Nah, gimana caranya? Yang membuat ringannya ujian hidup kalau kita fokusnya jadi bekal akhirat. Yang jadi berat itu kalau fokusnya duniawi. Contoh ya, orang pinjam uang ke kita, gak dipulangin. Pasti sakit itu kalau ngitung duniawi, benar? Tapi kalau udah, oh ya untung saya bagian ngasih pinjem bukan bagian ngutang. Alhamdulillah, berarti selama dia belum mulangin ada pahala sedekah. Kita doakan supaya dimampukan, semoga ini jadi pahala di akhirat. Kalau udah ingat hitungan akhirat, dunia jadi ringan. Contoh kita dihina atau orang ngomong jelek, itu kan penggugur dosa kita. Kita banyak dosa. Kenapa ada orang yang bersikap jelek? Sangat boleh jadi itu karena dosa kita. Mungkin pernah nyakitin anak, nyakitin tetangga, nyakitin tukang sayur. Sekarang dapat balasannya lewat seseorang. Kalau kita istighfar, jadilah penggugur dosa. Jadi tidak ada kejadian yang tidak enak, yang menyakitkan, capek, sedih, galau, walau tertusuk duri, illa kafarallahu biha min qataya. Kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau kita ingat ke makhluk, sakit hati. Tapi kalau ingat ini penggugur dosa, ini pengangkat derajat, ini jadi jalan pahala, kita akan sabar. Jadi udahlah, makhluk itu cuma jadi jalan. Bapak kan, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu. Jelebet nikah. Siapa yang bikin pusing bapak-bapak? Si Eta ya kan? Rencananya bahagia. Bahagia itu bukan dari istri, dari suami. Bahagia itu kalau kita kuat iman dan berumah tangga diniatkan jadi amal soleh, baru bahagia. Cari suami sempurna nggak akan ada. Ini ada ya bapak-bapak umur 90 tahun. Udah mau menikah, udah mau meninggal. Gak mau menikah. Kenapa bapak nggak menikah? Sebetulnya saya pengen, saya juga berusaha, tapi enggak, kenapa? Karena saya cari wanita yang sempurna. Terus kata yang nanya, ini manusia semuanya 8 miliar, 4 miliar laki-laki, 4 miliar perempuan. Masa sih Pak, dari 4 miliar Bapak tidak menemukan satu aja yang sempurna? Saya sudah menemukannya. Satu yang menurut saya sempurna. Terus kenapa Bapak nggak nikah sama dia? Masalahnya dia nyari lelaki sempurna kan. Dia mengerti? Jadi liar dua nana. Kita mah terima, kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari dan dibantu perbaiki. Semuanya ladang amal, gak ada yang sempurna. Wah, kita nggak mau dengan ini. Apakah nanti kalau nikah lagi langsung bahagia? Enggak, sama aja. Ini ada seorang bapak-bapak udah nikah pisah. Kayaknya yang baru juga ini saya harus pisah lagi. Saya udah pusing nih. Emang kalau bapak pisah nikah lagi bekal bahagia? Enggak Pak, masalahnya sama bapak. Gitu. Mikir. Jadi memang harus akhirat tujuannya. Kalau hanya pengen dunia mah udah. Pengen disayang orang tuh dapat penderitaan. Pengen disayang Allah bahagia. Pengen dikasih orang itu menderita. Pengen dipuji orang itu bikin sengsara. Bu, ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Ya udah, itu yang bikin ibu sengsara ya kan? Baru bahagia. Terakhir, udah habis waktunya, Dek. Jangan. Terakhir, ayo dong panitia, punten. Sambil sedekah ya, punten. Azan jam berapa? Dek? 12 lewat 6, alhamdulillah. Silakan, ayo sambil sedekah.
Ya, bismillah ya. Sedekah itu Bismillahirrahmanirrahim. penolak bala, penggugur dosa. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ana dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Aa, sabar yang tertinggi itu adalah menerima takdir ya. Ridho terhadap takdir. Ridho terhadap takdir. Ini minta pengalaman dari AA ketika dihukum masyarakat itu kan sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan. Gimana kita dijauhi banyak orang. Terus sikap AA waktu itu bagaimana? Kita ingin tahu bahwa semenderita apa gitu loh. Semenderita apa dan apa yang membuat AA kuat, kemudian bisa bangkit kembali dan lebih besar lagi ternyata karunia Allah yang sudah diberikan oleh Allah, nikmat-nikmatnya, dan ini merupakan suatu mungkin hasil dari kesabaran AA gitu. Gitu ya. Kenapa Ibu mau belajar dari aku? Oh iya dong pasti, karena kita nggak mesti sekuat AA. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dihina, Darut Tauhid ini tidak ada begini. Ya kan Bu? Dulu waktu zaman terkenalnya di media, di TV, ini belum ada. Gak ada sekolah, gak ada pesantren. Dulu cuman ada masjid di Geger Kalong. Dan orang datang ke Darut Tauhid itu cuma pengen dipotret, antri. Kalau sekarang maunya belajar dan mau tahu rahasianya Bu? Jadi memang ujiannya waktu itu tidak nyangka saya juga bekal begitu dikenal orang waktu itu ya. Adik-adik yang lahirnya belakangan telat kayak gitu nggak tahu apa-apa ya, udah diam-diam. Nah, Aki tahu kan? Iya, saya juga kena getahnya katanya. Bayangkan waktu itu ya, dari mulai dikenal orang tuh 2008 lah, mulai ke TV tuh 2009, 2000 terus sampai hampir di tiap TV ada. Undangan tuh kayak apa, udahlah. Tidak siap semuanya, tidak siap. Saya sangat tidak siap, keluarga tidak siap, teman-teman DT tidak siap. Menjadi begitulah ujiannya ya. Uang begitu mudah. Karena sekali ke TV teh Bu, zaman itu semenit dikasih rezekinya 5 juta. Semenit itu, ini udah berapa menitnya? Tiap TV, apalagi menjelang Ramadan, 25 juta kali 30, 750. Belum lagi acara apa indahnya kebersamaan, 150 juta tuh cuman gitu-gitu aja. Ada Agim yang jadi presenter 45 itu duit diuji oleh Allah, dimudahkan. Mudah sekali dapat uang itu. Hanya dengan ya begitulah. Tapi Allah Maha tahu. Saya juga tidak tahu kemana itu uang. Padahal banyak. Ketika sudah 2006, 2007 tuh wah udah bentok. Jelebetlah takdir Agim nikah lagi. Wah. Saya mikir orang lain aja nikah lagi nggak apa-apa. Kenapa giliran saya segitu hebohnya enggak? Sampai media luar negeri juga. Ya emang udah begitu garisnya. Dari mulai dipuji langsung berubah. Nah ada seorang ulama yang mengatakan AA tidak akan keluar saripati ketauhidan seorang ulama kecuali mengalami ilmu kelapa. Satu, kelapa itu bakal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada yang jatuh pelan, melayang. Enggak, udah jatuh dijambak sampai gundul. Bukan dikecup, udah gundul digetok sampai belah. Udah belah dicungkil ya kan. Udah dicungkil disisit. Udah mulus diparut. Udah diparut. Baru katanya tauhidnya. Hah? Baru mulai itu Pak. Terus saya bagaimana menghadapinya?
Qadarullah ada ulama yang memberitahu Allah sayang ke AA, Allah tahu waktu AA populer itu menuhankan popularitas, menuhankan uang, banyak yang tidak lagi menuhankan Allah. Nah, siap-siap akan diambil semua alihah Tuhan-Tuhan AA. Itu makanya. Jadi siap-siap, itu baru mulai tuh. Siap-siap aja, AA menuhankan popularitas, nanti AA akan lihat bagaimana dibalikan. AA senang, ibu-ibu kagum, lihat aja nanti ibu-ibu jadi sebel. Benar itu hadirin. Itu yang tadinya dilulukan sekarang luluh gitu. Oh, itu nggak enaknya Bu, makan diliatin orang, pergi kemana-mana. Udah itu menjadi kayak terdakwa kemana-mana. Baru tuh saya ngerasain, ya Allah, kata guru saya begini, tenang saja. Ya, tempat yang paling aman mihrab masjid, dah itikaf di masjid. Ngapain saya di masjid? Tobat. Hanya air mata tobat yang bisa jadi obat. Itu Bu. Jadi kerjaan saya waktu itu hanya menangisi dosa. Biarin, nggak apa-apa, yang terjadi nggak ada masalah, ya nggak ada bahayanya. Bahayanya tuh cuma satu, tidak bisa menangisi dosa. Jadi setiap penghujung malam tuh diusahakan nangis. Dari mana? Dari mulai balik diperiksa terus, meriksa dosa terus. Sampai di panggung, di mana, semuanya kena dosa banyak sekali. Gak usah pikirkan, nanti dunia bakal dikasih lagi oleh Allah. Tapi nanti tidak ada rasanya. Kata guru saya gitu dulu. Gak usah pikirkan, demi Allah benar Bu. Saya juga tidak mengerti kenapa sekolah jadi, santri berbondong-bondong. Ya beginilah semuanya tumbuh. Sampai di Australia, di Palestina, di berbagai tempat. Yang kepikir juga enggak. Perusahaan juga pada hidup lagi. Yang udah pada mati itu ya. Dan sayanya mah ya engkiwe. Amalannya sederhana, namanya PDLT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik sebisa mungkin. Gitu aja terus. Jadi enggak ribet, enggak banyak pikiran. Makanya rasanya sih lebih sehat sekarang dibanding dulu. Dulu makan lihat jerawatan, sariawan, radang tenggorokan. Nama rumahnya radang mulus. Astagfirullahaladzim, nanti diuji lagi nanti. Aduh, maaf ya Bu, jadi rahasianya mah tobat. Cuman air mata tobat. Kata guru saya, cuma air mata tobat. Sebab semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Dendam tidak? Enggak tuh. Enggak, orang mau menghina juga sok aja, bukan urusan saya. Urusan saya kan dosa saya. Orang stakar kebek, kan ada yang ibu-ibu dari Surabaya ke sini Bu. Minta maaf, saya jauh-jauh dari Surabaya. Iya Bu, gimana? Saya mau minta maaf. Minta maaf apa? Dululah saya pernah. Oh, enggak apa-apa Bu, saya enggak pikirin. Bukan gitu, apalagi Bu? Kata Ustadz gini, kalau kita suka bergibah, maka pahala kita dikasihin sama yang kita gibahin. Nah, saya dari Surabaya ke sini, tolonglah pulangin pahala saya gitu. Oh, nggak bisa, gimana mulanginnya? Udah disita oleh saya. Nggak usah pusing lah dengan orang mau ngomong apa aja, sok aja. Jadi resepnya sederhana. Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Omongan orang, pikiran orang, perasaan orang itu di luar kendali kita. Fokus saja dengan yang bisa kita kendalikan. Tinggal berikan aja yang terbaik. Tapi dia ngomong jelek, ya gak apa-apa, kita ngomong baik aja. Tapi dia pelit, ya gak apa-apa, kita aja yang ngasih. Tapi dia nggak mau senyum, lah kan bibir kita yang ini. Ngapain mikirin bibir orang? Tinggal kita senyum, enak. Ceritanya gitu. Aslinya sih tidak sesederhana itu Bu, perjuangan. Bonyok, liur, sedih, malu ya. Tapi itu hanya beberapa tahun awal aja. Ketika dijelaskan oleh guru seperti itu ya udah. Dan
Gak nyangka lah di dunia ini bakal dikasih seperti ini lagi. Masya Allah, gak kebayang. Terima kasih hadirin sekalian, saya mohon maaf, aduh ini Allah mendengarkan, saya khawatir sekali cerita ini berlebihan, ada ujubnya, ada riaknya. Gak bisa enggak lah, kalau bicara tuh selalu ada lintasan-lintasan hati yang ria, ujub, kadang sombong, astagfirullah. Enggak, udah habis waktunya Bu, saya mau istirahat. Ibu mau nanya apa? Masa ngacungnya begini-begini Bu? Ayah wah ibu-ibu tanya. Ya Bu, silakan Bu. Masalahnya saya nggak bisa dengar suaranya Bu. Nah ada mikrofon. Sebetulnya saya udah pengen berhenti tapi saya ingin tidak. Mohon maaf. Oh ya Bu, oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Ta'lim Al-Kausar, saya Mama Rajan. Saya alumni SSG Angkatan 7 tahun 2003. Oh, Masya Allah. Belum heboh waktu itu ya. Sekalian mengenang masa lalu ya. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi hati kita biar tidak alergi dengan kritikan dan tidak terbang dengan pujian. Terima kasih. Bukan hati kita, hati ibu. Hati saya. Terima kasih ya. Sensitif hadirin kata-kata kita itu ya nggak. Misalkan gini kan pertanyaan gimana ya kalau di rumah kita, kita malam-malam terus kita bangun, apa ini hadirin ya. Kita itu jadi saya ke bawah ya kan. Ini anak kita gimana, kok mau fitnah itu. Jadi gimana supaya hatinya, apa tadi pertanyaannya teh? Tidak alergi lah. Gini, kan kita yang minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali loh. Ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan orang yang Engkau murkai, bukan yang sesat. Allah dengar kita minta diberi petunjuk, lalu Allah mengabulkan doa kita. Datanglah orang-orang yang dijadikan jalan oleh Allah. Masa kita minta dikasih terus marah? Tuh kan, nggak ngerti. Bu, mana tadi teh yang nanya teh? Ibu kan minta diberi petunjuk oleh Allah. Bu, terus sekarang oleh Allah dikabulkan. Ya dikabulkan, petunjukkan lewat siapa saja. Terus kenapa ibu marah? Jelaskan coba. Nah, jadi pusing lah. Jadi harusnya bersyukur. Ada orang yang mengkritik, menasehati karena terkabul doa kita. Ya kadang kan hati itu enaknya dengan pujian, dikritik sedikit kan main gimana gitu, apalagi penguasa dikritik kan langsung main gimana ke bawah gitu. Apa-apaan ngomongin penguasa, Allah. Udahlah kita juga belum. Biasanya kan gitu kalau mau dikritik nggak ada yang suka, kalau dipuji kan pasti semua orang suka. Enggak, jangan mengirin penguasa, kita aja belum tentu selamat ya nggak. Ibu, ini mah ibu. Ibu teh doa, baca Fatihah enggak kalau sholat? Ya. Enggak. Ya. Emang hidup ini ujian pisan ada. Itu kumaha ibu lah. Ibu-ibu terlucu pisan. Ibu baca Fatihah enggak? Baca tuh tiap sholat. Tahu artinya enggak? Ya. Enggak. Artinya teh ibu tuh minta ke Allah diberi tuntunan, petunjuk. Nah sekarang Allah mengabulkan lewat berbagai cara. Ada yang nasihatinya enak, ada yang agak pedas, ada yang menyesek. Nah kalau isinya benar itu terkabul. Caranya enggak enak itu penggugur dosa. Jaba ibu dapat masukan,
Jaba ibu dapat penggugur dosa, harusnya berterima kasih. Jelas bu? Jadi ibu teh pengennya gimana atuh? Syukur ibu. Kalau ibu punya suami yang suka ngeritik terus, bagus. Dosa ibu habis, ibu jadi lebih. Gimana supaya saya tidak dikritik? Minimalisir berbuat salah. Kalau istri bapak ngomel gitu pak, bagus. Nanti pahalanya dikasih, dosa bapak diangkut, berpeluang nanti bapak ketemu bidadari di sorga. Ada kemungkinan bukan dia pak. Jadi bahagia sih, oh yes. Udahlah dilatih lah ya. Jadi kalau ada yang mengkritik langsung ingat ini terkabul doa saya. Kalau kritiknya nggak enakan caranya ini plus penggugur dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni setiap niat yang salah, ampuni setiap perbuatan yang salah, ampuni sebanyak apapun dosa dan aib kami. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak. Ampuni ya Allah, jika orang tua kami sering terluka hatinya. Ampuni jika kami belum bersungguh-sungguh membahagiakan orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosanya. Berkahi sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya ya Allah. Bahagiakan orang tua kami. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Pertemukan kami di sorga ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami, penguat iman, penambah amal. Ampuni kami belum jadi orang tua yang baik. Ampuni segala kezoliman kami kepada pendamping hidup yang Kau berikan. Ampuni ya Allah, kami belum jadi contoh baik bagi anak-anak yang Kau amanahkan. Titipkan kepada kami keluarga yang benar-benar penuh berkah, ahli ibadah, akhlakul karimah, mencukupi hanya dengan rezeki yang halal berkah. Jadikan anak-anak yang soleh. Muliakan akhlaknya ya Allah. Kuatkan imannya. Sempurnakan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di sorga. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, orang-orang yang menjadi jalan kami mengenal-Mu. Ampuni hamba-hamba-Mu yang menjadi jalan hidayah. Ampuni keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Berikan kepada kami kesanggupan balas budi baik. Ampuni dan sayangi ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami zalimi. Sengaja, tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Dan cegahlah diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun.
Ya Allah, ampuni hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami jadi pemaaf. Cegahlah siapapun dari perbuatan zalim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolong saudara kami ya Allah di Palestina khususan dan dimanapun yang Engkau saksikan dizalimi. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menghibur hati, menguatkan iman, mencukupi, memberikan kekuatan dan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, hanya Engkau pemberi segala karunia. Ya Rabb, berkahi jamaah ini ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah. Karuniakan kepada kami khusyunya sholat. Cintakan hati ini kepada Al-Quran. Akrabkan dengan Al-Quran. Mudahkan mengamalkannya ya Allah. Ya Rabb, berikan umur kami di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi bekal pulang kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan lahir wal batin. Kumpulkan kami dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dan jadikan sisa umur ini istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kumpulkan kami ya Allah di sorgamu ya Allah. Jangan biarkan satupun kami menjadi ahli nerakamu. Masukkan kami ke sorga tanpa hisab dan azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang insyaallah pekan pertama. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang MT Al-Ikhlas, Al-Muslimat, Al-Kausar, Baitul Hikmah, Kompleks Sariwangi dan semua tetangga dan jamaah. Kita masih punya cukup waktu karena saya masih ada satu acara di Eko Pesantren 2, maka nanti panitia akan mengatur sebelum azan ya. Mungkin dokumentasinya sebelum sholat. Ada waktu 20 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita majelis taklim dulu ya.